Oke, halo bosku. Malam ini ketemu dengan kami berdua. Ya, ini episode pertama. Jadi kami ceritanya ingin mencoba berkarya dengan bebas di luar kesibukan masing-masing. Kesibukanmu apa emang? Hah? Yos, ngono kuwi Sam. Ya tiap hari nulis. Ya kadang golek-golek remah-remahan lewat event ngono-ngono. Sembarang digarap ya? Sembarang digarap. Karena masih muda katanya. Karena masih muda katanya. Lemak sih. Kok apa digarap? Tapi bener jadi apa ya, aku mengamini wingi aku sempet duka, ya Allah aku ndek anak muga-muga rezekiku lancar. Ternyata garapan metu kabeh. Tapi ya gitu, ketika kerjaan tambah wake malah bingung dewi yo, harusnya gak semua ditompo. Oke, wah ini konsepnya ngobrol ngalor ngidul ya, karena ini tes percobaan, tapi gak masalah. Malam ini kita akan bahas mengenai karena kita sama-sama anak UIN, ya kan. Perkenalkan, nama saya Imam. Di samping saya ini Syam namanya. Jadi kita sama-sama anak UIN. Nah, iki pinginnya bahas iki sampai. Kenapa ya? Kenapa orang itu tertarik mondok? Karena jujur aku sendiri dulu nggak pernah kepikiran akhirnya mondok di UIN ya setahun ya kan. Oke nih. Tapi tahu dulu kalau dipondokkan 1 tahun di UIN, kalau masuk UIN. Baru tahu waktu daftar. Oh, baru tahu waktu daftar. Baru tahu waktu daftar dan memang disuruh sama ibuku. Sempet aku dulu SMP kok pernah kebetulan lihat Mas Ponaan itu dipondokkan di Singosari. Nah, kebetulan aku di Sulawesi dulu, pas pulang ke Jawa, Masku itu dipondokkan ke Pondok Tahfidz. Iya, aku melihat saat itu pondokan itu ayem, maksudnya anak-anak sore main bola, habis itu pulang ngaji. Nah, aku pingin mondok tapi gak dibolehin karena kata beliau si cilik ya kan, masih kecil, nanti ai kalau sudah besar. Nah, ada pilihan orang tua yang kayak akhirnya ya wis lah manut. Tapi ternyata tetap pas kuliah ya dilebokno pondok. Nah, kenapa orang tertarik mondok? Dan mungkin ya Pak Om kan pernah mondok kowe ya. Aku sih biyen karena faktor lingkungan ya. Faktor lingkungan sih kanca-kancaku biyen padha mondok nek kene. Aku itu tinggal di komplek gitu. Teman dulu sepantaranku banyak dan masaku itu masa paling asik sih menurutku ya, di masa-masa pertumbuhan itu. Layangan, bal-balan, keras-kiran kadang sesuai musim ngono. Pertama mondok SMP. SMA dulu. SMA. Dulu pengen mondok mulai SMP karena iya makanya tadi faktor lingkungan. Ketika teman-temanku lulus SD kan lulus SD sama barengan ya. SD ini kan dekat kan ambil rumah. Jadi ketika teman-teman udah pada mondok semua, loh aku kok gak ono koncone. Di omah dhewean gak ada konco. Di omah dhewean gak ada konco, akhirnya aku tak mondok pisan lah. Tapi waktu itu kok belum boleh juga mungkin waktu SMP itu. Tapi keinginan itu udah mulai masuk, kelas lulus SD itu udah pengen mondok. Karena faktor lingkungan lagi-lagi. Sehingga baru bisa di SMA mondok. Serunya ya. Kenapa kok orang tertarik mondok? Ya mungkin kalau pengalamanku ya karena faktor lingkungan sih. Itu yang bisa tak pahamin. Kalau ketertarikan lain orang pengen mondok nggak tahu ya. Sebagian besar mungkin karena teman sih. Karena orang tua juga mungkin ya. Orang tua juga mungkin. Iya, lingkungan. Tapi first impressionmu pertama kali masuk pondok, apakah kamu sudah pernah membayangkan gimana sih di dalamnya? First impressionku membayangkan enggak kebayang sih, nekat aja. Aku emang kok kebet nekat ya uangnya. Ternyata aku itu orang yang nekat dari dulu. Nekatan. Nekat. Satu hari pertama aku datang ke pondok itu malam habis maghrib dianterin sama bapak ibuku. Saya terus anak-anak itu lagi pada ngaji. Aku nggawe sweater. Jadi aku ndelok itu ada yang ngaji. Ambil tasku iku sik gurung duwe panggon iki. Gurung duwe lemari kotak iku. Tasku ndek kene ndeloki. Terus aku ditinggal bapak ibuku ning ndi rek ngono.
Bapak ibumu tiba-tiba pulang. Iya langsung pulang kan, Oh. malam itu langsung pulang. Wis gak Tapi trauma wis. iya sih terus first impression ketika pertama kali tidur terus bangun subuh itu sesuatu yang paling berat sekali loh ya. Bangun subuh ya, bangun Iya. subuh jam 4. Sampai saiki gak ya? Dulu berat ya, sekarang ya nggak tahu ya. Biasa ya. Sekarang oh ya udah nggak kayak gitu. Oke. Terus Seminggu aku first impression seminggu pertama itu membayangkan ada pengalaman baru, hidup yang baru ya. Jauh dari orang tua itu banyak refleksi diri sih akhirnya. Ya, banyak merenung, banyak ternyata menyadari betapa banyaknya dosaku ke ibuku, betapa banyaknya nakal-nakalku ke ibuku, sehingga ketika seminggu kemudian kan dijenguk ya sama bapak ibuku, nangis aku di situ, kangen ya. keuangan terus aku ambil merasa dosa besar itu ya Allah. Itu mungkin yang dimaksud hidayah ya, mungkin ya itu yang mungkin dimaksud hidayah, bahwa kesadaran itu muncul di situ hidayah, sehingga ya wes aku minta maaf ibuku, aku sepurane kok nek dikongkon-kongkon nek mbok nakal-nakal anak kecil. Iya, betul. Itu perasaan yang baru sih waktu itu, merasa banyak dosa ke ibuku itu. Belum guys. Kayak gitu. Oke. Nangis beneran itu, nangis beneran. Pertama kali nangis nih ibuku, merasa bersalah, merasa dosa. Baru setelah itu ya wes akhirnya seminggu selanjutnya udah mulai terbiasa. Adaptasi. Iya, udah mulai adaptasi. Aku itu termasuk tipikal orang yang susah sebenarnya adaptasi. Jadi masuk awal pondok ini langsung punya teman nggak? Susah nggak oleh teman? Langsung dapat sekamar berapa orang? Agak lupa ya aku ya. Tapi kan karena memang di pondok intimate ketemunya orang-orang itu aja, setiap hari ketemu sama itu, akhirnya dimudahkan adaptasinya. Adaptasi ya. Termasuk latihan juga ya untuk bersosialisasi berarti. Termasuk latihan untuk bersosialisasi. Yang juga waktu itu aku percaya diri, aku iso duwe basic ngaji lah. Tapi ternyata ketika di sana salah kabeh ngaji. Aku bisa nih ngono. Biar mlebuin metu WC iso ngaji des mari salah kabeh. Kok aku Indonesia enak rodok Jawa-Jawaan lah. Iya, campuran. Ya ngono. Ngajine akhirnya amburadul kabeh, baru dibenakno iku. Pelajaran yang banyak yang tak dapat dari pondok itu, aku merasa sangat beruntung ya punya proses di pondok itu. Banyak hal yang bisa tak dapatkan sekarang. Bab dasar di agama itu toharoh lah, sebelum beribadah itu bersuci kan, itu kan satu yang penting yang harus setiap orang paham. Utamanya orang muslim ya, bersuci. Bagaimana wuduku keliru, terus kemudian iki najis, iki muntah najis, apakah itu kan juga perlu diketahui ya, najis ini. Orang kadang agak membedakan sholat, bahwa ini dipastikan suci atau enggak gitu. Tapi belum bisa dipastikan. Bersih aja kan nggak cukup, harus suci. Nah, bagaimana tempat ini suci? Apakah lantai ini suci gitu? Apakah tempat ini suci gitu? Itu proses-proses gitu sih dulu. Sehingga dulu dampaknya akhirnya aku menjadi orang yang sangat kaku ya. Pemahamannya suci ini harus suci, sehingga banyak ininya, was-wasnya. Ini gak suci gitu. Itu kan. Tapi semakin berkembangnya waktu, pemahaman kesucian itu lebih luas. Cuman yang harus dipastikan bahwa kamu sholat ya harus suci. Terus itu ngaji, akhirnya pelajaran yang bisa tak dapat. Aku bisa ngaji akhirnya dengan tajwidnya, mungkin dengan nada-nadanya itu bisa ngaji, terus bisa pernah
bisa baca kitab kuning gitu ya. Oh, warisan. Sampai ke kelas A ngajar juga kan. Jadi prosesku di pondok itu kan kelas-kelasan ya, kelas C, B sama A. Pertama kali masuk itu dulu di kelas C, dasar banget basic. Quran dan kitab itu kelas C, bahasa Arab. Kelas C 1 tahun, baru dinaikkan ke kelas B. Nah di kelas B itu baru dilatih untuk ngajar juga anak-anak yang kelas C. Jadi ilmu itu terus Memang harus dipraktekkan. memang Ya? harus dipraktekkan. Karena memang ya susah sih lek gak Kurikulumnya praktek. memang kayak gitu. Betul. Kelas B ngajar kelas C ya, adik-adikmu diajar ya gitu. Akhirnya bisa ngajar. Sampai tahu ngajar qiraah bareng ya. Suaraku kok ingin ngajar qiraah ya. Qiraah. Jadi ekstrakurikulernya dulu qiraah sama khot, nulis Arab. Kaligrafi. Sama Banjari tiba. Semua tak melok iku. Ya basic iso lah aku. Aku lagi delok Banjari aku pengen main, cuman mesti salah. Kok gak enak, dum ketak. Iya, tek. Oke Sam, oh iki sih menarik. Apa jenenge? Banyak orang tua yang kepikiran mengkuliahkan anaknya itu di kampus-kampus yang ada pondoknya. Menurutmu ya apa? Apakah bahkan sekarang banyak pondok-pondok mahasiswa ada gak sih paradigma maksudnya telat mondok gitu kan, sudah terlanjur besar wah malu mondok, walaupun sebenarnya aku sendiri kok pingin sajane mondok, cuman pada akhirnya ya karena lingkungan itu sendiri sih akhirnya ya agak susah bisa. Untuk telat mondok ya nggak ada Ya sama kayak telat belajar ya nggak ada ya. Bahkan biasanya di Ramadan gitu di pondokku itu kan ada pondok Ramadan ya. Pondok Ramadan itu cuma program ngaji Quran gitu. Orang-orang umur 50-an tahun itu juga ada. Aku sing ngajar gitu. Ya rada sungkan nggak sungkan. Ya karena lebih tua, tapi memang niatnya dia udah untuk belajar dan udah ada pengantar ya dari ustadzku gitu, kiai ya, tapi dia nggak mau dipanggil kiai, dipanggil ustadz, pengasuh lah, ustadz, bahwa ini ngajar ya kamu harus apa istilahnya mengosongkan gelas gitu ya. Nanti yang ngajar anak-anak ya bukan saya gitu. Ya harus mau nggak mau ya. Kalau dia memang serius untuk belajar ngaji ya di situ umur 50 ada. Sehingga itu pengalaman kayak gitu sehingga ternyata bermanfaat ketika habis lulus pondok itu aku ngajar di Permata Jingga, kan aku pernah di Permata Jingga ngajar bapak-bapak yang udah pensiunan PLN, umur 60 tahun. Baru sadar bahwa ngaji itu penting gitu. Ya aku ngajar mengaji, gelagap-gelagap. Apa orang tua kan susah ya. Susah kan ngajar orang tua. Beda sama misalnya masih umur belasan, beda. Nah itu kan yang terlalu tua. Nah iki sejak usia berapa? Maksudnya menurutmu apakah maksudnya karena kamu sudah pernah mondok, sejak usia berapa anak itu lebih baik dipondokkan? Walaupun kamu belum berkeluarga ya. Akan ini guys, doakan. Amin. Nah aku kan baru punya anak. Nah, ya memang berkomitmen sama istri dan juga keluarga untuk pendidikan, salah satunya memang melalui pesantren. Karena anak kami putri ya kepikirannya mungkin ya SMP, sekitar SMP. SMP itu waktu yang mungkin yang menurutku ya ideal ya SMP. Kalau SD terlalu kecil untuk dipondokkan. Walaupun banyak juga waktu. Banyak juga ya. Dulu pondoknya mulai anak SD loh. Ada kelas 1 lulus TK lah di pondok. Langsung mondok ya. Banyak juga. Tapi kan sakno. Dia kan gak iso mandiri sih. Versi kan gak iso. Versi kita. Cuci. Lah mbak kan mbak dewe kan. Akhirnya mereka laundry gitu. Padahal yang memang harus dilatih juga kan kemandiriannya. Sementara anak asumsi opiniku anak kelas SD itu usia SD ya udah di rumah dulu aja lah. Dekat dengan orang tua. Dekat dengan orang tua dulu, mendekatkan emosionalnya.
Iya sih. Kalau masuk ke SD di pondok kan agak kurang setuju aku. SMP ideal. Tapi kalau pertanyaanmu tadi apa ya? Ya nggak terlalu tua banget ya. Ya SMP SMA lah, mondok nggak apa-apa. Kalau aku sih mungkin menganjurkan anakku nanti SMA aja mondok. Oke. Ada pertanyaan lagi. Pertanyaan mana ya? Apa? Ada stigma bahwa anak-anak yang di pondok itu setelah mondok nakal. Karena selama di pondok mungkin dikekang gitu. Kemudian keluarnya nakal. Sebagai arek pondokan ya apa? Aku nggak bisa menjudge itu karena aku juga nggak tahu ya prosesnya di pondok kayak gimana. Karena Iya, iya. menurutku anak nakal atau enggak ya sebenarnya tergantung diri dan lingkungan. Heeh. Stigma ya, seperti itu kamu sebagai arek pondokan ya apa? Sebenarnya lagi. Ono apa iku jenenge? Garangan di pojokan. Garangan Sorry. itu. Kekat. Apa iku garangan iku kayak musang gak gitu ana. Balik nakal ya. Ya macam-macam ya dimanapun selalu ada anak nakal sih menurutku ya. Dimanapun itu. Tak terkecuali di pondokan. Yang anak nakal itu ya memang lumrah. Maksudku kenapa dibedain anak pondokan sama anak nggak pondokan? Maksudnya lebih kok kelihatannya lebih apa ya bermasalah bahwa Sentimen anak sentimen ya, Mm-mm. ada stigma bahwa arek pondokan nek keluar kok malah nakal gitu. Iya, tergantung itu bukan karena pondoknya tapi karena anaknya aja. Karena anaknya kan. Karena anaknya aja. Kan menurutku ya banyak, Konteks maksudnya keluar dari pondok di desa-desa ya, itu ya memang jadi imam di masjid, terus Iya, iya. penceramah. Cuman begini, pengalamanku kalau hanya aku bisa jawabnya dari pengalamanku ya. Aku merasa kayak PT Ucul lah istilahnya Bian. PT Ucul. Itu sesuatu yang lumrah ya menurutku bahwa dulu aku di pondok kan nggak bisa keluar malam nih. Melihat lampu-lampu jalanan malam itu ketika liburan hal yang sangat menyenangkan. Oke. Aroma suasana malam, aroma orang bakar sate kan nggak pernah didapat. Betul. Aroma bakar sate terus kuliner-kuliner gitulah di jalanan. Panca indera ini malah Panca berwarna inderanya ya. berwarna. Itu sesuatu yang menyenangkan. Yang kita jarang sekali untuk merasakan. Betul. Iya kayak itu sehingga ya keluar pondok mungkin ada banyak rasa ingin tahu yang harus didapat, Pingin explore gitu ya. Kalau memang sampai ke nakal ya itu tergantung dia ya. Dia bisa mengontrol diri atau enggak. Tapi memang yang jelas ya aku ngerasa kayak PT Ojol, aku merasa kebebasan nih di sini. Setiap orang kan punya apa sih yang paling istimewa di dalam hidup ini selain kebebasan? Kan kebebasan itu sendiri. Bebas. Setiap orang pingin bebas. Semi filsuf. Betul. Setiap orang pingin bebas. Di pondok kita sedikit sekali mendapatkan kebebasan itu. Sehingga mungkin ketika dia udah aku merasa bebas itu ada yang kebablasan, ada yang kalau aku sih juga termasuk yang agak kebablasan ya waktu itu ya. Tapi pelajaran aja. Astagfirullah. Aduh. Ya, tapi sentimen bahwa anak mondok nakal itu sekarang berkurang ya, berkurang sih sekarang. Aku lihat sih, maksudnya aku takjub ya dengan beberapa orang, apalagi yang basicnya memang santri dan dia lama mencari ilmu agama, berkutat di hal-hal agama, tapi ternyata tidak kalah dengan orang-orang yang ya setiap hari sudah mengeksplor banyak hal gitu kan. Salah satunya mungkin aku lupa namanya, ada manajer IT startup yang dia sekarang tinggal di Singapura, aku lupa namanya. Pak Ainun Najib. Ya, beliau kan juga orang pondokan, santri IT ya, bisa punya prestasi IT seperti itu gitu. Keren.
Maksudnya dengan pekerjaan yang masa kini yang kita butuh banyak explore ya, bisa challenge dirinya, dan itu sih ngeri emang. Menarik. Itu guys, sedikit cerita malam ini tentang bagaimana mondok. Ya gak usah guys ya. Kalau kamu pengen mondok silahkan, gak mondok juga silahkan. Yang jelas diskusikan dengan orang tua ya. Maksudnya jangan sampai ada keterpaksaan ya nggak sih? Jangan sampai ada keterpaksaan. Maksudnya kita sebagai orang tua misal nanti juga kayaknya harus mendiskusikan itu dengan anak kan, sehingga apa dia juga Istrimu bisa mondok nggak? berterima. Oh, terima. Istrimu mondok? Iya, Lu iya ta? iya ta. Pirang tahun? SMA nih. Oh mondok 3 tahun. Man satu Jember kan pondok, ana pondok. Oh, nak asrama nih. Asrama. Full, alhamdulillah. Oh, Gitu. santri ya berarti istrimu itu ya, semua. Dari memang dari background keluarga nyonya santri. Apa? Oh, santri, pondokan. santri. Kebanyakan Pak D, Bude dan keluarga lainnya ya mayoritas pondok. Sehingga aku dulu agak apa ya, minder ya. Tapi ya alhamdulillah istriku bisa berterima dan mensupport gitu kan. Setelah menikah kita rutin, aku diajak habis maghrib yasinan gitu, melatih bacaan yasin. Kan memang ya bisa baca tapi gak selancar teman-teman yang di pondok kan. Oh, kembali ke tadi ya, ke usia pondok. Jadi adikku ini yang keempat itu kan juga mondok ya dulu. Jadi aku waktu mondok itu kan SMA kelas 1. Adikku itu saya kelas loro SD apa kelas 3 lah di pondok no. Jadi dia sebelumnya mau sekolah biasa formal ini. Terus akhirnya ada program pondokan Yusuf Mansur itulah, PPPA, hafalan Quran itu. Iya, akhirnya di pondok situ. Akhirnya di pondok di situ. Awalnya dulu di Bareng. Di Bareng. Di ngejak konco-konco ngejak dulu di Rembang Perang di Korene sing gelem mondok termasuk Bagus iku. Gini maksudku. Ada satu momen ketika akhirnya dari Bareng itu kan dipindah ke Kepanjen ya. Semakin jauh dong. Anak seusia segitu semakin jauh dari orang tua umur segitu. Bener memang dia bisa menghafal Yasin. Juz 30-29 itu hafal lah. Ngajinya bagus. Cuman ketika teman-temannya itu gak kerasan kan pulang nih satu persatu. Dia juga gak kerasan. Akhirnya dia menjadi dia kerasan. Ceritanya dia pulang sendiri Pak, ke anak kelas 3 SD dari Kepanjen pulang sendiri ke sini. Iya. Itu sesuatu yang sangat mengagetkan. Kepanjen Malang itu berapa kilo ya? Tekok kene ning Kepanjen sekitar 1 jam lebih lah. Iya, 25-30 kilo lah ya. Ini 1 jam lebih. Numpak angkutan deh. Numpak angkot. Cara aku kamu kok hafal jalan nih? Iya, aku nek berangkat aku menghafal jalan. Masya Allah. Mabuk iku lho. Usia saiki ya. Aku menghafal jalan, tadi aku hafal jalan nih. Dia mulai dewe Pak. Ibuku iku kaget loh. Kamu pulang. Terus sehingga ya gak gelem balik maneh. Dia gak gelem balik. Ada trauma di situ. Karena ditinggal teman-temannya ya. Iya, ketika misalnya SMP mondok lagi ya, gak gelem. SMA mondok lagi ya, gak gelem misalnya. Ada trauma di situ. Aku khawatirnya di situ ya, sehingga ada trauma di situ. Ketika anak belum waktunya mondok dipondokin, kita kan nggak tahu ya kayak gitu. Ya dinamikanya setiap anak beda-beda. Dinamikanya setiap anak beda. Tapi kalau pandanganku makanya anak mondok itu mau nggak mau aja sih. Tapi dengan syarat, aku punya syarat bahwa orang tua mungkin sebaiknya mengenalkan dunia pondok. Biar nggak kaget. Oke, betul. Kasih informasi ini loh, mondok kayak gini enaknya. Mungkin diajak main-main dulu. Gimana? Ada pengalaman yang tidak didapatkan sih kalau kamu nggak mondok sih. Itulah. Siap. Penasaran pasti. Oke. Ada pengalaman yang didapatkan. Iya apa rasanya kamu dikirim setiap minggu ya. Misalnya sekamar ada 10 iki.
gantian kan kirim-kirimannya. Sekamar arek 10. Minggu pertama arek loro kiriman. Jadi setiap minggu kita pestanya makan bareng. Gantian. Makan bareng. Nampan sore makanan apa ae ndek pondok iku terasa enak. Pasti iku. Soalnya dimakan bareng-bareng. Karena dienggo makan bareng-bareng. Aku pengen tahu lemu lho Pak ndek pondok, Pak. Pondok tak tahu lemu, saiki mari wis gak iso lemu maneh wis. Kan rokokan. Sulit. Banyak perubahan lah. Ben sak dari mondok aku alergi kan sampai telur ya. Alergi sampai telur aku jadi mari makan telur itu kayak bintik-bintik nih ini saya. Ini karena mondok kekebalan tubuhmu meningkat. Iya. Karena ono iku telur itu hal yang istimewa, Pak. Waduh. Biar tahu makanan tempe. enak ya. Jangan iki soal makanan sih, tapi beda-beda ya pondok ya. Sekarang mungkin udah lebih enak sih pondok makanannya. Pondok saiki larang-larang ya, Sam. Iya ya. Tapi wis mungkin itu segmen pasar dewe ya. Sekarang kan pondok akhirnya jadi satu ladang bisnis ya di samping. Satu pengalaman gini loh bahwa aku agak apa sih ini namanya? Apa ya namanya? Kecewa atau apa ya? Kecewa sama soft skill anak-anak sekarang itu. Kecewa gimana? Kerendahan hati. Soft skill kan ngajeni orang yang lebih tua itu kan sekarang kan soft skill ya namanya ya. Respect ke orang yang lebih tua. Respect ke orang yang lebih tua gitu. Itu kan perlu dilatih. Betul. Rasa hormat atau minimal chattingan lah. Soft skill chatting itu kan penting ya. Komunikasi pesan bahasa yang dipakai itu. Itu kurang di anak-anak sekarang. Aku merasanya gitu. Walaupun memang nggak harus di pesantren ya, tapi mungkin kamu di pesantren bisa dapat itu sih bahwa kamu harus ngajeni orang yang lebih tua itu hal yang setiap hari berlaku. Menjadi kebiasaan akhirnya. Betul. Menjadi nggak kaget misalnya kamu ke kampus, kamu ngechat dosenmu aja. Sekarang kan sehingga ada banner yang apa ini jenenge tata cara ngechat dosen itu kan sesuatu yang ada dekadensi manusia ini. Banner tata cara ngechat dosen. Masa sekelas mahasiswa ngechat dosen aja nggak bisa. Sehingga dosennya juga males juga mahasiswa. Sebenarnya bukan cuma anak pondokan tapi ya semua anak. Hampir iya. Itu yang terjadi. Makanya gini ada sesuatu yang maju sekarang itu. Teknologi semakin maju, sains semakin maju, tapi memang perlu diimbangi. Apa ini? Kemampuan manusia untuk berkomunikasi ini semakin menurun gitu. Tapi masalah adab ya. Adab ya mungkin adab ya. Atau kalau moralitas ya, moralitas. Tapi kan moralitas kan juga sangat penting di kehidupan itu. Terlepas dari kamu apa ya penting nggak pentingnya moralitas itu ya. Siapa sih yang nggak mau diajeni sekarang gitu. Walaupun mungkin aku ambil umak ini ya, aku ambil umakmu kadang ya mungkin kamu banyak kecewanya ketika aku gak ngajeni umak kan. Sepurane ya. Gimana anu? Halal bihalal. Ya kayak gitu. Kadang kita nggak tahu ya apa hati orang, perasaan orang. Dia menjaga perasaan orang lain lah gitu. Betul. Itulah yang penting. Kemampuan menjaga perasaan orang lain itu penting. Sehingga berbahasa, berkomunikasi. Baik, cukup sekian episode kali ini. Kita akan bahas banyak hal. Kalian bisa saran apa sih yang ingin dibahas. Kita bukan ahli tapi kita cuman pengamat. Kita hanya pejalan kaki yang sering melihat-lihat sekeliling. Karena Syam ini juga fotografer, jadi memang suka mengcapture banyak. Oke, itu aja. Tanpa kesimpulan, see you next episode. Bye.